Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Merasa bersalah. Maaf, ucap Jenar sambil turun dari tubuh Adam. Tapi entah mengapa setelah ia melepas tangannya tubuhnya tetap tidak bergeming sama sekali. Kenapa tidak bisa? Apa nyangkut ya? Gumamnya keheranan. Kakimu pendek. Sadar bahwa kakinya masih menyilang dan memeluk tubuh Adam, Jenar segera melepas kaitan kakinya. Maaf. Adam segera merapikan jasnya, sambil menghela napas panjang untuk menetralkan debaran jantungnya. Kemudian dia melangkah mendekat dan berbisik di telinga Jenar. Sampai bertemu lagi pendek, dan berlalu meninggalkan Jenar yang diam terpaku. Awas kau nanti, Jenar mengepalkan tangannya. Dia segera berlalu meninggalkan toko sepatu karena malu. Ini sih namanya bukan untung malah buntung batin Jenar. Lain kali saja aku kembali ke sini, ini sudah terlanjur malu. Terpaksa nanti malam aku kerja pakai sepatu butut itu lagi. Ayo semangat Jenar, dia memberikan motivasi ke dirinya sendiri. Sementara itu Adam terus berjalan. Shaun yang mengikutinya dari belakang tidak berani bertanya, tanya mengenai kejadian itu. Shaun, panggil Adam. Ya Pak, jawab Shaun sambil mensejajarkan langkahnya. Kamu belikan sepatu sneakers yang bagus size 37. Aku tidak jadi ke Hermes, lanjutnya. Baik Pak, jawab Shaun tanpa banyak bertanya dan langsung menelepon seseorang untuk menyiapkan pesanan Tuan Adam. Sudah saya pesankan Pak, pesanan akan segera dikirim ke hotel. Bagus, ucap Adam puas dengan kinerja Shaun yang cekatan. Kita makan siang. Baik, segera saya reservasi. Bapak mau makan apa? Sushi saja. Baik, Pak. Mereka segera berjalan menuju restoran sushi yang cukup terkenal. Adam memang menyukai suasana di restoran ini. Terutama menu chirashi dan nigirinya. Sangat kental dengan gaya kota Jepang dilengkapi dengan sake memberikan kenikmatan tersendiri. Dia tadi sudah makan belum ya? Gumam Adam sambil meneguk sake sedikit demi sedikit. Ya Pak, jawab Shaun. Tidak apa, kamu teruskan makan saja. Adam kembali mengingat kejadian tadi. Jenar bertingkah seperti anak kecil, menggemaskan dan dia terlalu polos. Apalagi tubuhnya begitu ringan, jangan dia kurang gizi. Menggodanya membuatku ketagihan seperti rasa sake ini nikmat sekali. Adam tersenyum dan itu membuat Shaun keheranan. Tiba handphone Shaun berbunyi. Ya, baik. Jawabnya kemudian menutup teleponnya. Maaf Pak Adam, sepatu yang Bapak pesan sudah diantar dan ditaruh di meja Bapak. Kita kembali ke hotel sekarang. Baik Pak. Mereka berdua bergegas menuju hotel. Adam tak sabar melihat ekspresi Jenar melihat sepatu itu.
Dia pasti tidak menyangka akan mendapatkan sepatu mahal yang mungkin seumur hidupnya tidak akan pernah bisa dia beli. Tapi White, kenapa aku jadi peduli dengan reaksinya nanti? Shaun, telepon Denisa, suruh dia membawa berkas yang ditaruh Pak Zaki di atas meja dan sepatunya ke bawah. Kita nanti langsung ke rumah Mang Udin, lanjutnya. Shaun segera menelepon Denisa, semuanya bisa ia selesaikan dengan cepat. Setelah sampai di depan pintu utama hotel, Shaun turun dari mobil untuk mengambil berkas dan sepatu kemudian menyerahkan ke Adam. Ini Pak, kita lanjut ke rumah Mang Udin, perintahnya. Shaun melajukan mobil Rolls-Royce menuju rumah Mang Udin. Terbersit pertanyaan di pikiran Shaun, apa sepatu itu buat Big Ijah? Tapi mana muat Big Ijah, postur tubuhnya jumbo. Ah, sudahlah, aku tidak perlu ikut campur. Selama perjalanan hanya ada kebisuan. Adam tipe pria yang tidak suka banyak bicara. Oleh sebab itu banyak yang beranggapan bahwa dia pria yang angkuh. Setelah 30 menit mereka sampai ke rumah Mang Udin. Kita sudah sampai, Pak. Adam mengalihkan pandangan, di sebelah kanan tampak dua buah rumah, yang satu berwarna hijau dan coklat pastel. Tak lama kemudian Shaun membuka pintu mobil. Adam segera turun menuju rumah berwarna coklat pastel yang di depannya terdapat sepeda listrik. Dia sudah pulang, batin Adam. Rumah siapa itu? Kenapa Pak Adam tidak ke rumah Mang Udin, batin Shaun. Rasa penasaran itu harus dia pendam dalam. Ia hanya tinggal mengikuti kemauan Adam tanpa banyak bertanya urusan atasannya itu. Tok, tok, tok. Iya, sebentar, jawab seorang wanita dari dalam rumah. Tak lama kemudian pintu terbuka. Tampak seorang gadis pendek dengan rambut disanggul asalan memakai apron motif panda, persis seperti anak kecil. Pak Atan, sapa Jenar dengan raut wajah kebingungan. Tanpa disuruh masuk, Adam langsung duduk di sofa panjang warna coklat tua. Sofa itu satunya yang ada di ruang tamu itu. Sambil meletakkan tas berisi sepatu di atas meja, dia memberi kode agar Jenar mengambil tas itu. Apa ini, Pak? Sepatu. Sepatu, tanya Jenar sambil membuka isi tas itu. Sebuah sepatu sneakers warna krem merek Gucci dengan size 37. Dalam hati Jenar berteriak gembira. Ih, bagus banget. Tapi karena gengsi dia meletakkan kembali sepatu itu. Bapak merasa bersalah karena kejadian tadi? Jangan salah paham, itu karena aku tidak ingin kamu terlambat mengantarkan makanan dengan alasan sepatumu rusak. Heh, cibir Jenar, aku kira mau minta maaf, ternyata buat kepentingan dia juga, batin Jenar. Kemudian meletakkan kembali sepatu itu di atas meja. Adam yang melihat, tidak suka dengan sikapnya itu. Maaf ya Pak, saya masih mampu membeli sendiri, jawab Jenar ketus. Sambil tersenyum miring Adam menjawab, oke, kalau kamu tidak mau, perjanjian kita batal dan aku minta ganti rugi dikembalikan sekarang juga. Wot, teriak Jenar. Tunggu, Jenar mengangkat kedua tangannya.
Oke, sepatu ini saya terima, lanjut Jenar. Daripada banyak berdebat toh nanti juga dia yang kalah, Jenar memilih untuk menyerah. Bagus, sekarang baca ini, ucap Adam sambil menyerahkan berkas dari pengacaranya. Hadeh apalagi ini, ucap Jenar sambil bergumam. Jenar mengambil berkas tersebut dan membaca satu persatu. Tak berapa lama dia mengernyitkan alisnya tanda tidak puas dengan isi perjanjian ini. Maaf Pak, kenapa saya banyak dirugikan di sini? Contohnya poin yang ketiga, bahwa pihak kedua akan menuruti semua kemauan pihak pertama. Padahal di sini saya cuma membuat masakan untuk Bapak. Kemauan yang bagaimana ini maksudnya? Tanya Jenar. Yah, aku berhak meminta menu sesuai dengan seleraku dan kamu harus mengantarkannya setiap saat aku mau makan. Jelas Adam. Wah, ini melanggar HAM Pak. Mengekang kebebasan saya, apalagi saya punya pekerjaan, tidak mungkin saya izin keluar terus, bisa saya dipecat. Jawab Jenar dengan nada meninggi. Kamu tenang saja, aku tahu kamu bekerja. Aku jamin hal ini tidak mengganggu kerja kamu, jawab Adam dengan nada penekanan. Baiklah, ucap Jenar menyetujui. Di mana saya harus tanda tangan? Adam menunjuk dan menyerahkan ballpoint. Cantumkan no HP-mu, perintah Adam. Jenar menjawab dengan anggukan. Kontrak perjanjian pembayaran hutang telah selesai dilaksanakan. Nah, sudah selesai kan? Bapak bisa pulang, ucap Jenar sambil mengangkat tangannya menunjuk arah pintu keluar. Saya mau melanjutkan kegiatan saya. Kamu memasak? Tanya Adam. Ya, jawab Jenar dengan malas. Kalau begitu sebagai tanda jadi kontrak kita, aku akan makan di sini. Tanpa menunggu persetujuan yang punya rumah, Adam beranjak masuk menuju meja makan. Ini orang kenapa percaya dirinya tinggi sekali ya? Main nyelonong aja masuk batin Jenar sambil menepuk jidatnya. Masakan saya terlalu sederhana Pak, cuman pokcoy siram jamur dan tahu goreng. Tidak masalah, jawab Adam tanpa menghiraukan Jenar. Ia kemudian memberikan instruksi untuk melayaninya. Jenar segera mengambil piring, nasi, sayur dan lauknya. Dia pikir aku ini pembantu apa? Tenang Jenar, ini cuma 3 bulan saja, batin Jenar untuk meredam emosinya. Adam memperhatikan Jenar dengan seksama. Gadis ini walaupun kecil tapi semangatnya tinggi. Apa karena tuntutan hidup dan dia hanya berdua saja dengan ibunya sehingga di usianya yang harusnya senang dengan temannya dia malah sibuk bekerja. Kalau diperhatikan lagi, walaupun dia tidak begitu cantik tapi imut dan menggemaskan, apalagi ketika bibirnya manyun. Aroma stroberi di tubuhnya dan cendana di rambutnya kenapa sangat membuat aku penasaran untuk menciumnya. Silahkan dimakan Pak, suara Jenar membuyarkan lamunannya. Tanpa berkata apa Adam segera menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Seperti yang dia duga, rasanya sangat lezat seperti biasanya, pas di lidah Adam. Setelah selesai, Adam segera bergegas menuju pintu keluar, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti karena suara Jenar. Bapak, tidak ada yang lupa? Maksudmu? Yah, bilang terima kasih gitu karena sudah makan di tempat saya.
Jangan ngelunjak ya kamu. Hehehehe, Jenar tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Hati di jalan Pak Atan yang terhormat, lanjutnya sambil membungkuk. Melihat tingkahnya itu, Adam kembali ke arah Jenar sambil membisikkan sesuatu di telinganya. Jangan senang dulu, kita lihat besok pendek. Mendengar bisikan itu, Jenar tergidik ngeri. Adam tersenyum miring sambil kembali melanjutkan langkahnya meninggalkan Jenar yang terdiam mematung. Tidak, batin Jenar sambil gelengkan kepala. Tuhan tolong aku. Sudah 3 hari ini Jenar bekerja seperti kuli, menuruti semua permintaan dari Adam dan itu bukanlah hal yang mudah. Belum lagi mulai sore harus sudah standby di restoran. Akhir ini banyak pelanggan yang melakukan reservasi, belum lagi tekanan dari Dirga membuat jiwa Jenar lelah. Malam ini tidak banyak pelanggan yang melakukan reservasi dikarenakan hujan. Jenar duduk termenung di taman dalam ruangan yang memang disediakan oleh Tuan Adam untuk pekerja di restoran. Sambil menerawang, Jenar berusaha merilekskan pikirannya, menikmati suara air hujan yang jatuh mengenai atap kaca dari taman sambil menyeruput coklat panas. Untung Tuan Adam baik sekali sebagai pemilik baru, ia mau memperhatikan karyawannya dengan merenovasi taman yang lebih mirip dengan suasana Jepang. Tidak seperti Pak Atan yang angkuh dan sombong itu. Bunga sakura yang ditanam di beberapa tempat membuat semangat Jenar muncul kembali. Tiba lamunannya dikagetkan dengan handphone yang berdering. Ya Bu. Kamu besok jadi pulang kan? Iya Bu, aku besok akan pulang. Kamu jaga kesehatan di sana. Iya Bu, pasti. Oh ya, besok Pak Detarjo yang dari Surabaya mau datang ke rumah. Tumben, ada perlu apa Bu? Kamu ingat Bagas kan, teman mainmu waktu kecil? Ingat. Itu Pak Demu punya rencana ngejodohin kamu sama Bagas. Kebetulan Bagas kan sudah kerja di Jakarta. Aduh, kenapa sih Bu pakai dijodohin segala? Lagian usia Jenar masih 22 tahun, masih pengen berkarir. Bagas itu orangnya modern, pasti memperbolehkan kamu berkarir setelah menikah nanti. Ibu lihat kamu juga belum punya pacar. Nanti dibahas lagi Bu, ini Jenar dipanggil Chef Effendi. Ya sudah, yang semangat. Jangan capek. Ya Bu, Jenar mengakhiri pembicaraan di telepon dengan ibu. Sebenarnya Chef Effendi tidak memanggilnya. Ia cuma tidak ingin melanjutkan lagi pembicaraan soal perjodohan dengan ibu, maka itu Chef Effendi dijadikan suatu alasan. Maafkan aku Bu. Tiba handphonenya berdering lagi. Dari si angkuh, jangan minta makan lagi, gerutunya sambil menarik napas panjang. Ia mengangkat telepon. Bersambung.